Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bu Fitri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas R1 dan teman-teman yang berbahagia. Saya Rizka Yusafitri yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini dengan judul presentasi Uji Analisis Boraks pada Jajanan kaki 5 berbahan dasar protein hewani oleh kelompok 5. Izinkan saya untuk membacakan nama-nama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Riantono dengan NIM 211510202006. Yang kedua ada Adil Baginda Marpaung dengan NIM 211510102007. Yang ketiga ada saya sendiri Rizka Yusafitri dengan NIM 211510102018. Yang keempat ada Aksen Bahrul Samudra dengan NIM 211510102029. Yang terakhir ada Ilanka Citra Buana Mahadewi dengan NIM 211510102032. Baik, untuk yang bertugas selanjutnya dipersilahkan. Baik, di sini ada pendahuluan. Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Bahan tambahan pangan ditambahkan guna meningkatkan kualitas dari bentuk pangan. Secara umum, bahan tambahan pangan memiliki fungsi untuk mengawetkan bahan pangan, membentuk pangan, memberi warna, meningkatkan kualitas pangan, serta menghemat biaya. Tinjauan pustaka meliputi yang pertama adalah penggunaan boraks di Indonesia. Efek negatif dari penggunaan boraks dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk dalam kesehatan manusia. Pemerintah telah mengeluarkan aturan-aturan pemakaian BTP secara optimal. Secara khusus, tujuan penggunaan BTP di dalam pangan adalah untuk mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba, merusak makanan pangan, atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan, membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah, dan lebih enak di mulut, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera serta menghemat biaya. Yang kedua adalah pengaruh boraks terhadap kesehatan. Boraks merupakan racun bagi semua sel. Pengaruhnya terhadap organ tubuh tergantung konsentrasi yang dicapai dalam organ tubuh. Pada saat ini, banyak makanan yang sudah tidak seharusnya ada di pasaran. Makanan sekarang sudah banyak yang tercampur oleh bahan kimia. Salah satunya adalah penggunaan boraks untuk tambahan makanan supaya makanan itu lebih menarik bentuknya dan tahan lama. Penggunaan sendiri tidak baik untuk kesehatan. Yang ketiga adalah uji menggunakan kunyit. Kunyit merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai indikator terhadap pengujian makanan yang mengandung boraks. Hal ini ditandai dengan ketika kita memakai kunyit lalu melakukan eksperimen sehingga ditandai dengan perubahan warna bila terdapat boraks dalam makanan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir, uji nyala api menggunakan etanol. Etanol atau etil alkohol adalah cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berasap, nyala api kebiru-biruan. Nah, jika kita menggunakan etanol sebagai alat penguji dalam uji boraks, hal itu akan membantu karena akan memberikan kemudahan untuk kita melihat perubahan bentuk makanan tersebut saat dibakar. Baik, kemudian di sini ada materi dan metode. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh kelompok kami yaitu menggunakan penelitian kuantitatif, di mana kami melakukan eksperimen uji laboratorium mengenai kandungan boraks pada makanan berbahan dasar protein hewani. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan dua cara pengujian, yaitu menggunakan uji sampel larutan kunyit dan juga dengan larutan etanol. Pendekatan teori. Pengujian di laboratorium dengan menggunakan kunyit dan etanol terhadap 5 sampel makanan. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada objek penelitian. Pengamatan yang kami lakukan meliputi perubahan atau reaksi uji boraks menggunakan kunyit dan etanol. Dalam uji kunyit akan dihasilkan reaksi perubahan warna sampel menjadi ungu, sedangkan dalam uji etanol, yakni dengan melakukan pembakaran, akan menghasilkan api berwarna kehijauan. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian digunakan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh. Analisis data yang digunakan meliputi prosedur cara kerja pengujian boraks yang menggunakan dua bahan uji, yaitu larutan kunyit dan juga larutan etanol. Cara kerja pada pengujian menggunakan larutan kunyit yaitu yang pertama,
Dengan menghaluskan sampel yang akan diuji, kemudian masing-masing sampel ditimbang dengan berat 5 gram, kemudian sampel ditempatkan pada cawan Petri. Untuk selanjutnya diberi air parutan kunyit dengan cara diteteskan menggunakan pipet, kemudian sampel ditunggu hingga menunjukkan reaksi selama 10 menit, dan sampel akan terlihat adanya reaksi. Apabila terdapat kandungan boraks pada sampel, maka akan berubah warna menjadi merah keunguan. Sedangkan apabila sampel tidak mengandung boraks, warnanya akan tetap sama, yaitu jingga kunyit. Untuk yang kedua, yaitu cara pengujian menggunakan larutan etanol, yaitu dengan cara membakar sampel yang telah dihaluskan dengan menggunakan cairan etanol. Setelah sampel dibakar, akan menimbulkan reaksi warna api pembakaran. Warna reaksi pembakaran terdapat dua reaksi, yaitu apabila sampel mengandung boraks, warna api akan berwarna hijau, sedangkan apabila tidak mengandung boraks, maka warna api akan seperti api normal. Terdapat hasil penelitian yang telah kami lakukan, yakni terlampir pada slide PPT berikut. Yang pertama, ada hasil uji boraks menggunakan kunyit di mana produk sampel ayam, siomay, bakso sapi, cilok ayam, dan rolade mengalami perlakuan yang sama, yakni deteksi air kunyit selama 10 menit. Namun, hasilnya tidak ada perubahan atau tidak ada perubahan warna ataupun warna menjadi ungu. Yang kedua, ada hasil uji boraks menggunakan etanol. Di dalam 5 produk juga tidak ditemukan bahwa bahan tersebut terindikasi kandungan boraks. Nah, dari hasil uji yang dilakukan dengan dua metode tersebut, pada hasil uji yang pertama menggunakan kunyit produk jajanan kaki lima yang mengandung boraks setelah ditetes air kunyit sebanyak 50 gram, maka produk tersebut akan berubah warna menjadi jingga. Sedangkan produk atau jajanan kaki lima yang telah ditetes air kunyit berubah warna menjadi ungu, maka terdapat boraks begitu banyak. Nah, pada hasil penelitian yang kami lakukan, tidak ada perubahan dari jajanan kaki lima tersebut, baik dari perubahan warna menjadi jingga. Dari hasil uji kedua menggunakan etanol sebanyak 50 ml, produk jajanan kaki lima ditetes etanol kemudian dibakar sampai apinya mati sendiri. Jika mengandung boraks, maka api saat pembakaran tersebut akan berwarna hijau, sedangkan api yang berwarna normal atau merah berarti tidak mengandung boraks. Nah, sama halnya dengan pengujian kunyit, tidak ada indikasi adanya kandungan boraks dalam jajanan kaki lima tersebut, karena api yang dibakar dengan cairan etanol berwarna merah. Baik, di sini ada rancangan anggaran biaya yang telah dikeluarkan pada saat penelitian. Yang pertama ada sampel ayam, 1 porsi dengan harga Rp5.000, kemudian siomay 1 porsi dengan harga Rp5.000, bakso sapi 1 porsi dengan harga Rp8.000, kilo ayam 1 porsi dengan harga Rp5.000, kemudian rolade 1 porsi dengan harga Rp5.000, dan kunyit 1 ruas dengan harga Rp1.000, serta etanol 200 ml dengan harga Rp9.000. Jadi total pengeluaran yang terjadi pada saat penelitian sebesar Rp38.000. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu boraks adalah senyawa kimia turunan dari logam berat baron. Boraks merupakan antiseptik dan pembunuh kuman. Bahan ini banyak digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik. Pengujian boraks dilakukan di laboratorium dengan menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan kunyit dan etanol pada beberapa produk jajanan kaki lima yang berbahan dasar protein hewani. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.